Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadil dari Prodi Teknologi Informasi ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Saya di sini untuk membuat video tentang mata kuliah kajian Islam dan muamalah, yaitu membahas tentang kepemimpinan wanita dalam Islam. Wanita sebagai pemimpin dalam profesi Islam. Yang pertama, apakah wanita itu boleh menjadi pemimpin? Di sini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. واللاتي تخافون نشوزهن فديدوهن واحذروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا, yang artinya laki-laki yaitu suami itu pelindung bagi perempuan yaitu istri, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka itu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Oleh karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka, yaitu perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yaitu pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Tunggu, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Berdasarkan surah ini, seolah-olah wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Dan banyak kalangan manusia yang menggunakan dalil ini sebagai alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin. Pada dasarnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, semata-mata untuk semata-mata bertujuan untuk menambahbaktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam datang ke muka bumi ini membawa ajaran egalizer, yaitu menang manusia itu secara setara atau sederajat dengan tidak membeda-bedakan ras, kasta, jenis kelamin, jenis kulit, dan lain-lain. Dalam Islam, yang membedakan seseorang dengan yang lain ialah kualitas ketakwaannya, kebaikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal yang digunakan setelah meninggal. Sifat-sifat khusus perempuan. Perempuan memiliki sifat khusus dan alamiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya dengan pria, sehingga sifat-sifat ini dapat perempuan manfaatkan untuk melaksanakan kepemimpinan dalam kondisi dan sesuai baginya. Satu, yaitu partisipasi. Jumlah perempuan saat ini lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan setengah jumlah masyarakat saat ini yaitu perempuan memiliki peran dalam semua perubahan ideologi dan pemikiran. Salah satu bentuk partisipasi yang perempuan bisa lakukan adalah musyawarah. Dalam proses pengembalian keputusan, perempuan menyenangi musyawarah, mengungkapkan perasaan, dan berpartisipasi. Ini merupakan sifat yang baik dan diajarkan oleh pakar manajemen kepada semua pemimpin perempuan masa kini. Lalu ada lalu yang kedua yaitu memahami kebutuhan sama manusia, yaitu atau sesama wanita. Perempuan lebih mampu memahami kebutuhan-kebutuhan sesama perempuannya daripada pria, karena perempuan memiliki peran lebih besar dalam ekonomi dan juga perempuan memiliki peran yang besar terhadap segala keputusan-keputusan yang penting berhubungan dengan rumah tangga, pendidikan, kesehatan,
dan membeli rumah dan lain-lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua perusahaan untuk memahami cara perempuan berpikir dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab lebih mempercayai dan menunjuk seseorang perempuan untuk mengawasi pasar dan harga barang. Tiga, pelimpahan dan pemberian wewenang. Dua orang peneliti perempuan Judith Reisner dan Sally Tulguzen dalam buku The Female Advantage, mereka tuangkan penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih lembut dalam bekerja daripada pria. Perempuan lebih banyak memberikan wewenang bagi para pegawai daripada pria. Perempuan lebih memberikan kebebasan dalam hal mengambil keputusan sehingga menjadikan tim yang semangat dan solid. Empat, yaitu berpandangan jauh ke depan. Perempuan lebih berpandangan jauh ke depan yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak kajian yang telah dibuktikan bahwa perempuan lebih gemar dan bersemangat dalam mengumpulkan informasi daripada pria. Dengan begitu, ia lebih memiliki pandangan yang jauh ketimbang pria. Pandangan yang jauh ini terkadang menembus ke dunia akhirat, sebagaimana yang dilakukan oleh istri dari seorang Raja Firaun ketika ia meninggalkan kenikmatan dunia dan kebanggaan istananya dan berkata dengan bahasa manusia sedepan, yaitu saya lebih memilih akhirat daripada dunia ini. Lalu jejak perempuan dalam Islam. Yang pertama adalah Khadijah, saudagar kaya. Sebelum menjalani hiruk pikuk biduk rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW, ia adalah perempuan yang mandiri yang memimpin perusahaan besar peninggalan sang ayah di Makkah. Di saat banyak orang memilih membunuh anak perempuan karena dianggap aib, ayah Khadijah yaitu Khuwailid dan ibunya yaitu Fatimah sudah punya pemikiran lebih maju. Mereka mengajari Khadijah berbisnis sejak kecil. Tak heran jika ia piawai dalam menjalankan usaha keluarga sepeninggal ayahnya. Namanya tersohor di kalangan suku mayoritas Quraisy dan disegani banyak pihak. Di tangan Khadijah, bisnis sang ayah maju pesat berkat keterampilan, integritas, dan keluruhan budinya. Segala jenis barang ia jual, mulai dari mebel, tembikar, sampai sutra, dan ia merambah ke pusat-pusat perdagangan seperti Suriah dan Yaman. Hebatnya lagi, Khadijah saat memimpin perusahaannya merupakan ibu tunggal yang mengurus dua anaknya, Abdullah dan Abdullah. Karena ia dua kali ditinggal suaminya yang tewas di medan perang. Yang kedua ada Aisyah, intelektual muslimah dan pemimpin perempuan Islam. Sebagai istri Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah wafat, Aisyah punya peran yang tidak kalah penting dalam perjalanan kepemimpinan perempuan di awal penyebaran Islam. Ia merupakan orang yang paling dipercaya Nabi, berwawasan luas, berotak brilian, kritis, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Setelah Nabi Muhammad wafat, Aisyah menjadi orang yang dipercaya pemimpin komunitas Muslim di Jazirah Arab. Dari Aisyah pula banyak dicetak intelektual yang berpengaruh besar dalam Islam. Ia punya dedikasi yang besar dalam penyebaran Islam yang inklusif. Profesor kajian Islam dari Carthage College, Amerika Serikat, Fatih Harfi, dalam tulisannya Aisyah, Mother of the Faithful, The Prototype of Muslim Woman. Ulama menggambarkan Aisyah sebagai istri seorang nabi yang berperan dalam tiga dimensi pekerjaan di ranah domestik, ranah ilmu, pengetahuan, dan jabatan penyampaian ajaran Islam yang kritis sebagai sumber berlangsung dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada yang ketiga yaitu Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di dunia. Seiring berkembangnya Islam dan mulai menyebar ke berbagai negeri, koridor pendidikan serta pengembangan Islam dalam ranah intelektual tetap dipegang perempuan. Pada abad ke-8, nama Fatimah Al-Fihri dikenal sebagai pendiri institusi pendidikan Muslim terbesar di Jazirah Arab dan Afrika Utara. Fatimah dan keluarganya merupakan imigran yang pindah ke Fez, Maroko, Tunisia. Untuk memulai hidup baru, ayahnya adalah pebisnis andal yang sukses, sehingga Fatimah hidup berkecukupan dengan kekayaan yang berlimpah. Ketika ayahnya wafat, Fatimah dan adiknya Maryam menggunakan harta peninggalan sang ayah untuk membangun masjid.
Fatimah punya pemikiran yang sangat revolusioner dengan menjadikan masjid yang kemudian diberi nama Al-Qawariyyin. Saat mendesain masjid tersebut, Fatimah mulai sudah memikirkan jika masjid itu kelak akan menjadi tempat bernaung mereka yang ingin berkenalan ilmu agama serta ilmu pengetahuan. Baik, saya rasa cukup sekian dari video yang saya buat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.